Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar dongeng, tapi jejak antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Malam ini, dengarkan baik-baik. Sebuah legenda dari pedesaan Jawa, tempat kabut, air, dan bayangan bersatu dalam satu nama. Dewi Sekar Arum, wanita yang dikutuk oleh cinta dan pusaka. Di tangannya terselip bahu kawean, tusuk konde emas yang membawa maut bagi siapapun yang menikahinya. Inilah kisah tentang cinta, dendam, dan penebusan yang lahir dari air sendang dan berakhir di keheningan malam. Inilah legenda Bahu Kawean. Di lereng utara Gunung Merbabu, ada sebuah desa kecil bernama Sumber Anyar. Desa itu dikelilingi kabut tipis setiap sore, dan di tengahnya mengalir sungai kecil yang berhulu dari sendang kuning. Mata air yang konon dijaga penunggu halus sejak ratusan tahun lalu. Bagi orang Sumber Anyar, sendang kuning bukan sekadar sumber air, tapi juga tempat yang dikeramatkan. Orang tua dulu sering berkata, "Aja sembarangan yen numpak sendang iku, le, ono sing jaga, dudu banyune sing bahaya. Tapi sing ana ning jeron, jangan sembarangan menyentuh air di sendang itu." Nak, yang berbahaya bukan airnya, tapi yang berdiam di dalamnya. Namun, generasi muda sekarang banyak yang tak peduli. Zaman sudah berubah. Rumah-rumah tembok menggantikan joglo kayu, dan suara tahlilan kini bercampur dengan musik dangdut dari hajatan. Salah satu rumah yang paling mencolok di Sumber Anyar adalah milik Dewi Sekar Arum. Wanita itu dikenal karena parasnya yang menawan, tutur katanya yang lembut, dan rahasianya yang kelam. Sekar Arum bukan perempuan sembarangan. Ia lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya mantan lurah desa. Ibunya dukun pijat yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit aneh. Namun sejak usia 19 tahun, hidupnya mulai menjadi bisik-bisik warga. Ia menikah muda, tapi suaminya meninggal setelah 2 minggu menikah. Orang bilang suaminya tersedak saat makan nasi liwet malam hari. Tapi ada juga yang bersumpah melihat cahaya kuning berkelip di kamar pengantin malam itu. Setelah masa berkabung, Sekar Arum menikah lagi. Dan anehnya, nasib yang sama terulang. Suaminya mati 3 hari setelah malam pertama. Kali ini tubuhnya ditemukan kaku di tepi sungai, dengan wajah seperti tersenyum. Sejak itu, gosip pun bergulir. Dewi iku ayu, tapi ayune bebayani. Katone kaya wong suci ningana sing nempel ning awake. Dewi itu cantik, tapi kecantikannya berbahaya, seperti ada sesuatu yang menempel padanya. 6 kali ia menikah. 6 kali pula suaminya meninggal tanpa sebab jelas. Tak ada luka, tak ada darah, hanya tubuh dingin dan aroma bunga kenanga yang tersisa di udara. Di balik rambut hitam legamnya, terselip sebuah tusuk konde berwarna emas bahu kawean. Konon, benda itu diwariskan dari ibunya dan dari nenek sebelum ibunya. Bentuknya indah, emas tua, berpola ukiran naga melilit, dengan batu merah delima di ujungnya. Setiap kali cahaya matahari mengenai konde itu, sinarnya seperti hidup berdenyut pelan, seolah bernapas. Sekar Arum tak pernah melepasnya. Bahkan ketika mandi di sungai, konde itu tetap menempel di rambutnya. Ia selalu berkata, "Iki, warisan ibu, ora iso dikipot. Wis dadi bagian sakaku. Ini warisan ibu, tak bisa dilepas, sudah jadi bagian dari diriku." Tak banyak yang tahu, tapi setiap malam Jumat Kliwon, Sekar Arum akan keluar rumah mengenakan kebaya putih, membawa kembang 7 rupa, dan berjalan ke sendang kuning. Beberapa warga pernah mengintip dari jauh. Mereka melihat Sekar Arum berbicara sendiri di tepi air, lalu mencelupkan konde emasnya ke dalam sendang. Malam itu, air sendang beriak tanpa angin, dan dari dasar air muncul cahaya kuning samar seperti bara api. Asal-usul Bahu Kawean bermula dari masa ratusan tahun lalu. Di era ketika Sumber Anyar masih menjadi tanah perdikan di bawah kekuasaan Mataram. Konon, Bahu Kawean adalah tusuk konde milik seorang selir raja bernama Ratu Ayu Kawean yang mati bunuh diri setelah dikhianati oleh suaminya. Sebelum mati, ia bersumpah,
sapa wei sing nganggo konde iki. Kanggo tresna sing palsu, bakal ngalami pati kaya aku. Siapapun yang memakai tusuk konde ini untuk cinta yang palsu, akan mati seperti aku. Sejak itu, konde tersebut berpindah tangan, membawa maut bagi setiap pemiliknya. Dan kini, entah bagaimana, konde itu menempel pada Sekar Arimo, warisi nasib yang sama. Suatu sore, datanglah seorang laki-laki dari kota, Rendra, seorang fotografer dokumenter yang sedang menelit kisah-kisah legenda desa untuk proyek universitasnya. Ia mendengar kabar tentang pengantin kutukan dan datang ke Sumber Anyar untuk menyelidiki. Awalnya, ia mengira semua itu hanya tahayul, tapi ketika pertama kali melihat Sekar Arum, ia langsung terdiam. Wajah perempuan itu seperti bukan milik manusia biasa. Cantik, tapi ada kesedihan dalam matanya. Rendra tak tahu. Setiap kali ia menatap mata Sekar Arum, bayangan air sendang dan cahaya kuning menari di pikirannya. Ia mulai sering datang ke rumah Sekar Arum, pura-pura meminta wawancara, tapi dalam hati, Rendra jatuh cinta. Dan cinta itu, tanpa ia sadari, sedang membawanya menuju takdir yang sama seperti 6 pria sebelumnya. Rendra, Merkiu Sekar, apa jenengan percaya kutukan itu nyata? Sekar Arum tersenyum tipis. Matanya memandang sendang dari jauh. Kutukan ora peduli sopo. Sing percaya, mas, yen wis waktune, kabeh bakal kelakon. Kutukan tak peduli siapa yang percaya. Kalau sudah waktunya, semuanya akan terjadi. Rendra tertawa kecil, berusaha menepis kegelisahan yang tiba-tiba datang. Namun malam itu, ketika ia memotret Sekar Arum di bawah sinar lampu minyak, cahaya aneh muncul di balik lensa bayangan perempuan berpakaian kebaya kuning, berdiri di belakang Sekar Arum. Meski tak ada siapapun di sana. Sejak kedatangan Rendra di Sumber Anyar, suasana desa yang biasanya tenang mulai berubah. Warga tua yang masih memegang adat sering membicarakan bahwa penunggu sendang kuning mulai gelisah lagi. Angin malam terasa berat, dan suara jangkrik yang biasanya ramai, kini sering berhenti tiba-tiba. Desa iki wis ora tenang maneh lek, ujar Mbah Sastro suatu malam sambil menyalakan rokok glembak menyan. Wiitane, pas wong kutakui melebu, landelok Sekar Arum, aku krungu penunggu wes. Desa ini tak tenang lagi lik. Sejak orang kota itu datang dan menatap Sekar Arum, penunggunya sudah terbangun. Orang kota yang dimaksud tentu saja Rendra. Lelaki itu sudah seminggu tinggal di rumah Bulurah, dekat lapangan desa. Setiap hari, ia membawa kameranya, memotret sawah, sendang, rumah joglo, dan terutama Dewi Sekar Arum. Awalnya, Rendra datang dengan niat profesional. Ia ingin menulis artikel dokumenter berjudul Legenda yang Hidup di Jawa Tengah. Namun, rasa ingin tahu berubah menjadi sesuatu yang lain. Setiap kali ia bertemu Sekar Arum, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sekar Arum, dengan tatapan lembut dan senyum samar, seolah tahu apa yang dirasakan lelaki itu. Tapi ia hanya berkata pelan, Mas Rendra, aku wis ora pantas tresna maneh. Cintaku wis nyebabak pati akeh wong. Mas Rendra, aku sudah tak pantas mencintai lagi. Cintaku telah menyebabkan kematian banyak orang. Rendra menatapnya, tak percaya. Aku ora peduli. Apa sing wis kelakon? Aku mau ngerti yen. Aku pengen ngerti. Kowe luwih jero, Sekar, aku tak peduli masa lalumu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam. Sekar Arum menunduk. Tusuk konde emas di rambutnya memantulkan sinar senja. Sejenak, Rendra melihat pantulan wajah lain di sana wajah. Seorang perempuan berpakaian kebaya kuning tua menatapnya dengan mata marah. Malam itu, Rendra tak bisa tidur. Ia bermimpi aneh berada di tepi sendang. Dengan Sekar Arum duduk membelakanginya. Air sendang berubah kuning. Dan dari permukaannya, muncul tangan perempuan tua memegang tusuk konde emas. Suara lirih terdengar. Wong sing wani tresna marang pewarisku, bakal ngalami pati kaya sadurung. Siapapun yang berani mencintai pewarisku,
akan mati seperti sebelumnya. Rendra terbangun dengan keringat dingin. Ketika ia melihat ke cermin, ada bekas sidik jari basah di lehernya. Seolah ada yang mencekik dalam tidur. Keesokan harinya, Rendra mendatangi Mbah Ramina, dukun sepuh yang dianggap tahu asal-usul kutukan Bahu Kawean. Rumah Mbah Ramina berada di pinggir desa, dekat hutan bambu. Ketika Rendra datang, perempuan tua itu sudah menunggunya di teras. Seolah tahu tamunya akan datang. Mei Sting nyelidiki Dewi Sekar. Tak, iya Mbah. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Apa benar semua suaminya mati karena kutukan? Mbah Raminah menatapnya lama, lalu menjawab lirih. Kutukan ora bakal mati nganti ana sing wani nebus, nganggo nyawa utawa cinta sejati. Kutukan tak akan hilang sampai ada yang berani menebusnya dengan nyawa atau cinta sejati. Sentesi iya le, nanging hati-hati. Pusaka iku dudu mong logam emas. Ana rosing urip, ana kondekui. Jeningge Dewi Kawean, selir Raja Sing dadi sumber kutukan iki. Sekar Arum iku menguatake nanging ron nyambung karo roh kuno kuit. Rendra merasa darahnya berdesir. Berarti di balik senyum lembut Sekar Arum bersemayam roh kuno yang haus dendam. Rendra memutuskan membuktikan sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia mengikuti Sekar Arum secara dayam-dayam menuju Sendang Kuning. Langit tampak kelabu. Bulan separuh tersembunyi di balik awan. Sekar Arum berhenti di tepi sendang, menunduk, lalu membuka sanggulnya. Tusuk konde emas Bahu Kawean ia pegang dengan dua tangan, kemudian mencelupkannya perlahan ke air. Air sendang langsung beriak meski tak ada angin. Cahaya kuning menyala dari dasar. Rendra menatap lewat lensa kameranya dan membeku. Dalam pantulan air, ia tak melihat satu Sekar Arum, tapi dua sosok. Satu dengan wajah lembut sekar, dan satu lagi perempuan berwajah sama, tapi berkulit pucat. Matanya merah menyala. Rendra terpeleset. Kamera jatuh ke air. Sekar Arum menoleh cepat. Matanya kini kosong. "Mas, Ren, kenapa jenengan ngikut aku?" Suaranya pelan, tapi di belakang suaranya terdengar bisikan lain lebih tua, lebih berat. "Kau ora kuden, naidaki, wis, ana singendo, awakiki. Kau tak seharusnya mendekatiku. Tubuh ini sudah dimiliki yang lain." Air sendang tiba-tiba naik, membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul bayangan perempuan berpakaian kebaya kuning tua. Rambutnya menjuntai panjang, menatap Rendra dengan senyum dingin. Matanya sama dengan mata di mimpi Rendra. Rendra berlari, tapi langkahnya berat. Di belakangnya terdengar suara tawa perempuan, lembut tapi menusuk telinga. Ketika ia tiba di rumah, tubuhnya menggigil. Di pergelangan tangan kanannya muncul bekas goresan halus berbentuk huruf Jawa kuno. Ia mencoba menghapusnya, tapi semakin digosok, tanda itu justru membara merah. Kembali ke Sekar Arum. Keesokan harinya, Sekar Arum datang ke rumah Rendra. Matanya sembab, wajahnya lelah. "Mas, jenengan wis neluk kui, ta?" Rendra mengangguk pelan. "Aku ora pengen jenengan kenapa-kenapa. Kutukan iki ora kenal welas asih. Nanging aku ora bakal lunga. Sekar, yen kudu nebus nganggo uripku, aku rela." Sekar Arum menatap Rendra lama, lalu air matanya menetes. Ia menggenggam tangan Rendra, tapi tangan itu terasa dingin sekali, seperti menyentuh batu basah. Di luar, angin bertiup kencang. Suara gamelan samar terdengar dari arah sendang, seolah dunia halus sedang bersiap menyambut pengorbanan baru. Malam itu, Sekar Arum bermimpi, berdiri di depan bayangan wanita, berpakaian kebaya kuning. Wajahnya sama dengannya, tapi sorot matanya seperti api. "Wong lanang kui bakal dadi tumbalmu sing pungkasan. Sekar, sakui-sekui, aku bakal bebas. Lelaki itu akan jadi tumbal terakhirmu, Sekar. Setelah itu, aku akan bebas." Pagi di Sumber Anyar terasa berbeda. Kabut tidak seperti biasanya lebih tebal, lebih lama menyingkap. Suara ayam jantan pun terdengar serak, seperti enggan membangunkan hari. Orang-orang tua diam-diam menaruh bunga di depan rumah mereka. Sebuah kebiasaan lama yang hanya dilakukan
ketika ada yang berjalan di antara dunia. Dan pagi itu, Rendra tidak tampak di rumah Bu Lurah. Bu Lurah memanggil para pemuda kampung untuk mencari Rendra. Kamar tamunya kosong, tapi kamera dan buku catatannya masih di meja. Hanya satu benda yang hilang, bahu kawean, tusuk konde emas yang biasanya dipakai Sekar Arum. Astagfirullah. Konde kui ana ningendi, bisik Bu Lurah dengan wajah tegang. Mbah Sastro, iki ora apik, lo. Wong wis pada ngomong yen penunggu sendang tangi maneh. Sementara itu, Sekar Arum mengurung diri di rumah. Ia duduk di depan cermin besar, memandangi rambutnya yang kini terurai tanpa tusuk konde. Wajahnya tampak pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Dari arah dapur, suara gamelan somar-samar terdengar, padahal tak ada siapapun bermain. Pahu, ngendi konde, iku saiki, bisiknya. Don D. Sermon, payangannya tersenyum sendiri, senyum yang bukan miliknya. Di sisi lain, Rendra terbangun di tempat yang asing. Ia berada di tepi sendang kuning, tapi sendang itu tidak seperti biasanya. Airnya berwarna keemasan, beriak halus meski udara hening. Langit di atasnya hitam tanpa bintang, dan kabut mengambang di permukaan air. Rendra menatap tangannya di pergelangan kanan, kini tampak tanda huruf. Jawa yang kemarin hanya satu, sekarang menjadi dua. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menarik dari dalam tubuhnya. Dari arah air, muncul sosok perempuan berpakaian kebaya kuning tua. Wajahnya sama seperti Sekar Arum, hanya lebih dingin, lebih berwibawa, dan auranya menusuk. Mas Rendra, kau asing pisanan wanim lebuning jagatku. Mas Rendra, kau yang pertama berani masuk ke alamku. Suara itu lembut, tapi bergaung, seperti gema dari dasar bumi. Rendra mundur beberapa langkah. Sapa kau? Aku sing duwe bahu kawean. Aku sing tahu dari selir raja sing dikhianati. Aku Dewi Kawean. Rendra ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tanah di bawahnya seperti menyatu dengan air sendang, menariknya perlahan. Kenapa amarga tresnamu marang pewarisku, wis ngurip, aku maneh, karena cintamu pada pewarisku telah menghidupkanku kembali. Sementara itu, Sekar Arum mulai kehilangan kendali atas dirinya. Setiap malam ia mendengar suara berbisik dari arah cermin, dari dalam rambutnya sendiri. Tresnamu bakal ngorbanake siji, nanging lametake loro. Cintamu akan mengorbankan satu, tapi menyelamatkan dua. Ia mencoba membaca doa, tapi setiap kali bibirnya menyebut ayat, cermin bergetar, dan wajah di dalamnya berubah menjadi sosok perempuan berpakaian kuning yang menatapnya dengan senyum getir. Awak iki dudu mung kowe sing endue. Aku ana ning awakmu, nanti kutukanku tuntas. Sekar tubuh ini bukan milikmu saja. Aku ada di dalammu, sampai kutukanku selesai. Sekar Arum menjerit, memukul cermin hingga retak. Tapi dari retakan itu, keluar asap tipis berwarna kuning yang melingkar di udara, lalu masuk ke dalam tubuhnya, lewat hidung dan mulutnya. Di rumahnya yang sepi, Mbah Romina sedang menyiapkan kendi tanah, segenggam tanah kuburan, dan bunga kenanga. Ia tahu, waktu penentuan sudah dekat. Rotheng wis suwe digembok, saiki wis metu maneh, gumamnya lirih. Roh yang lama terkunci kini sudah keluar lagi. Ia memanggil beberapa warga sepuh Mbah Sastro, Pak Lurah, dan Bu Lurah, dan berkata, "Kabeh kudu menyang sendang kuning wengi iki. Yenora, bakal anak korban maneh. Kita semua harus ke sendang kuning malam ini. Kalau tidak, akan ada korban lagi." Menjelang tengah malam, hujan rintik turun. Petir sesekali menyambar jauh di puncak merbabu. Sekar Arum keluar rumah dengan langkah goyah, matanya kosong. Di rambutnya, entah dari mana, bahu kawean sudah kembali terpasang. Sinar kuning dari batu delima di ujung konde itu tampak menyala lembut. Di sendang, Rendra masih berdiri di antara kabut. Ia kini bisa melihat dua dunia, sekaligus dunia nyata yang remang dan dunia gaib yang berwarna kuning keemasan. Dari balik kabut, ia melihat Sekar Arum mendekat. Namun di belakangnya, sosok Dewi Kawean berjalan sejajar, seperti bayangan hidup. Mas Wiswaihe,
Mas Ren, sudah waktunya. Sekar, sadar iki jebakan. Aku ora aiso milih maneh, Mas. Iki warisan getih. Ketika Sekar berdiri tepat di tepi air, Dewi Kawean menyatu dengan tubuhnya. Air sendang bergolak, membentuk pusaran emas. Petir menyambar, dan tubuh Rendra terseret ke dalam air bersama Sekar Arom. Di dalam pusaran air itu, Rendra melihat masa lalu. Ratu Kawean, selir raja yang dipaksa menyerahkan cinta, dipermalukan, lalu bunuh diri dengan menusuk dada sendiri menggunakan tusuk konde emasnya. Sebelum mati, ia bersumpah, tresna palsu bakal dok suap karopati sejati. Cinta palsu akan kubalas dengan kematian sejati. Rendra menatap Sekar Arum yang kini berada di hadapannya. Sekar, yen, iki kudu rampung nganggo uripku. Aku rela. Sekar, kalau ini harus diselesaikan dengan nyawaku, aku rela. Ia memegang tangan Sekar dan konde emas di rambut perempuan itu bergetar. Sinarnya makin terang. Cinta sejati orang butuhake sumpah. Mang Tumend, cinta sejati tak butuh sumpah. Hanya tindakan. Rendra mencabut tusuk konde itu dari rambut Sekar dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Air sendang langsung meledak dengan cahaya kuning terang. Suara jeritan dan gamelan bertemu menjadi satu lalu sunyi. Esoknya warga menemukan Sekar Arom pingsan di tepi sendang. Rendra tak ditemukan, hanya kameranya yang mengapung di permukaan air. Bahu Kawean hilang. Mbah Raminah datang, menatap tubuh Sekar yang masih terbaring. Wong lanang kui wis nebus kutukane. Saiki sendang bakal meneng maneh, nganti wektu sing ora dingerteni. Sekar terbangun perlahan. Air matanya menetes, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya tidak lagi pucat. Ia memandangi sendang dan berbisik, "Matur nuwun, Mas Rendra." Sudah 3 hari sejak malam petir besar itu. Desa Sumber Anyar perlahan kembali sunyi. Tapi bukan ketenangan yang nyaman, melainkan kesunyian yang menggantung, seperti kabut yang enggan pergi. Orang-orang hanya berbisik kalau lewat di dekat sendang kuning. Tak ada yang berani menimba air dari sana lagi. Mereka percaya penunggu sendang sudah menerima tumbalnya. Namun, bagi Sekar Arom, malam itu tidak berakhir. Ia masih mendengar suara di telinganya. Setiap kali malam tiba, suara yang lembut, hangat, namun menyayat. "Seka aku ora ninggal kau. Aku ana ning jero banyu iki." "Sekar, aku tidak meninggalkanmu. Aku ada di dalam air ini." Sejak sadar dari pingsan, Sekar Arum sering bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di dasar sendang, dengan rambut panjang yang melayang di air, seperti benang sutra. Di hadapannya, Rendra tersenyum, memegang kamera, namun kameranya kini memancarkan cahaya, bukan lensa. "Mas, iki ngendi? Iki dudu ngendi? Sekar, iki antarane dunia, sing ora ana dinalan wengi. Ini bukan tempat, Sekar. Ini antara dunia yang tak punya siang dan malam." Ketika Sekar terbangun, selalu ada setetes air di lehernya, padahal ia tidak keluar rumah. Dan setiap kali air itu menetes ke lantai, muncul kilau emas sekejap-jejap. Bahu Kawean yang entah bagaimana masih menandainya. Suatu sore, Sekar datang ke rumah Mbah Raminah. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya pucat tapi tenang. Mbah Raminah yang sudah menunggu sejak pagi langsung tahu. Roh penunggu sendang belum benar-benar pergi. "Bah, aku krungu suarane Rendra saben wengi. Ora kabeh sing krungu iku nyata. Sekar, ana sing asal saka rasa. Tapi mbah aku ison delok Mas Rendra nang ngisor banyu saben aku nutup meripat." Mbah Raminah menarik napas panjang. "Iki tanda roh lanang kui durung rampung tugase. Deweke dadi penghubung antarane jagatmu karo jagat Dewi Kawean. Itu tandanya roh laki-laki itu belum selesai tugasnya. Ia jadi jembatan antara duniamu dan dunia Dewi Kawean." Sekar menunduk. Air matanya menetes. "Aku sing nyebaba kabeh iki, Mbah. Orale, kadang sing dipilih dadi jalur kutukan iku, uga sing disiap dadi dalan panyuwunan pangapura. Nak, kadang yang dipilih jadi jalan kutukan
juga disiapkan jadi jalan pengampunan. Malam itu, Sekar duduk di tepi jendela, memandangi arah sendang. Dari kejauhan, kabut bergerak pelan, seperti napas makhluk hidup. Ia memegang cermin kecil peninggalan ibunya, cermin bundar tua, dengan bingkai kuningan. Ketika ia mengangkatnya, wajahnya tampak jelas. Tapi di balik wajahnya, ada bayangan Rendra berdiri di belakangnya. Mas, bayangan itu tersenyum lalu berbisik. Sekar, aku kudu bali, tapi ora bisa tanpa bantuanmu. Sekar, aku harus kembali, tapi tak bisa tanpa bantuanmu. Sekar menggigil. Cermin itu bergetar di tangannya, lalu pecah tanpa sebab. Namun di serpihan kaca itu, wajah Rendra masih tampak, seolah tertahan di antara dimensi. Malam berikutnya, Sekar tak tahan lagi. Ia mengenakan kebaya putih dan berjalan menuju sendang kuning. Langit malam cerah, tanpa bulan. Hanya ribuan kunang di udara, seolah alam tahu sesuatu akan terjadi. Begitu sampai di tepi sendang, ia berlutut. Airnya tenang, tapi memantulkan bayangan cahaya kekuningan dari bawah. Mars a kuning, niso, kenai seka. Yen, kau pengen, embebasak. Kowe kudu ngucap sumpah. Sing ora tahu, dingucapake manungsa sadurunge. Aku di bawah sini. Sekar, kalau kau ingin membebaskanku, kau harus mengucap sumpah yang belum pernah diucapkan manusia sebelumnya. Sekar menatap air. Air matanya jatuh, menyatu dengan permukaan sendang. Aku sumpah ora bakal ndelok cinta iki dadi dosa maneh. Yen kudu mati, aku ora wedi. Air sendang mulai bergolak. Dari bawah, muncul cahaya emas berputar, membentuk pusaran seperti mata raksasa yang terbuka. Sekar terjatuh ke dalam air, tanpa sempat menjerit. Sekar terbangun di tempat yang sama, seperti mimpinya dasar sendang. Air mengelilinginya, tapi ia bisa bernapas. Rendra berdiri di hadapannya. Tubuhnya berkilau lembut seperti terbuat dari cahaya. Aku wis nunggu kowe Sekar. Mas, iki ngendi sejatine. Iki wates antarane urip lan pati. Nanging isih ana dalan metu yen kowe wani ngadepeting ngiket rohku. Tiba-tiba suara gamelan lirih terdengar. Dari balik kabut air muncul sosok Dewi Kawean. Wajahnya dingin namun indah. Sekar, tresnamu wis ngilangke kekuatanku. Nanging durung cukup. Aku ora pengen dadi bek. Anmu maneh, teriak Sekar. Ora bisa. Amarga darahku ana ning awakmu. Dewi Kawean mengangkat tangannya. Air di sekitar berputar jadi pusaran besar. Sekar hampir terseret, tapi Rendra memeluknya erat. Sekar, ndelok aku. Yen aku ilang, aja nangis maneh. Uripmu kudu terus. Ora aku. Ora pengen urip yen tanpa kowe. Tresnamu sing jujur kuwi sing bakal mat ni kutukan iki. Rendra menekan dahi Sekar dengan tangannya. Cahaya terang keluar dari tubuh mereka berdua, membuat pusaran air berhenti. Dewi Kawean menjerit. Suaranya menggema sampai dasar bumi. Tubuhnya hancur jadi kabut emas yang perlahan lenyap. Sekar terbangun di tepi sendang, sendirian. Airnya kini jernih, dan di tengahnya muncul bunga teratai kuning yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menatap tangannya di sana. Tak ada lagi bekas tanda bahu Kawean, tapi di dadanya terasa hangat, seperti ada napas yang bersemayam di sana. Mbah Raminah datang tergesa-gesa. Sekar, kowe urip. Puji Gusti. Sekar menatap sendang lalu berbisik. Mas Rendra wis tenang saiki. Mbah, kutukan wis rampung. Mbah Raminah mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh arti. Kutukan iku ora rampung le, mong dialih. Yen ana sing nyentuh bahu Kawean maneh, kabeh bakal bali saka awal. Beberapa minggu kemudian, Sekar mulai hidup normal. Ia sering membantu anak-anak desa belajar, dan sesekali menulis puisi di tepi sendang. Namun, suatu sore, ketika matahari condong ke barat, ia melihat bayangan Rendra di permukaan air. Senyum lambat, sama seperti dulu. Mas, bayangan itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu memudar bersama riak air.
Fajar di desa Sumber Anyar kini tampak tenang. Embun menggantung di daun jati, dan ayam jantan berkokok bersahutan dari kejauhan. Orang-orang mulai percaya kalau masa kelam Sendang sudah berakhir. Namun, ketenangan di tanah yang pernah meminum darah tak pernah benar-benar damai. 3 tahun telah berlalu sejak malam Sekar Arum menghilang di Sendang dan ditemukan tak sadarkan diri. Kini, ia hidup sederhana sebagai guru mengaji dan pengrajin bunga kering. Rumahnya berdinding anyaman bambu, tapi selalu harum melati. Namun, sejak malam bulan purnama pertama setelah ia sembuh, Sekar mulai menyadari satu hal. Padahal tak ada seorang pun lelaki yang mendekatinya. Semenjak tragedi Rendra, orang-orang desa menuduh berbagai hal. Ada yang bilang Sekar digandeng makhluk gaib. Ada pula yang percaya itu adalah anugerah Gusti karena ia telah melewati ujian maut. 9 bulan kemudian, di tengah hujan deras dan suara gamelan halus dari kejauhan, anak itu lahir. Kulitnya pucat bersih, dan matanya berwarna kekuningan seperti sinar senja. Sekar menamainya Bagas Rendra Pramana. Mbah Raminah, yang membantu persalinan, hanya menatap lama bayi itu sebelum berbisik lirih. Bayimu bakal ngawa warisan saka loro jagat. Sekar, yen ora dijaga, sejarah bakal embaleni awake you. Bayi ini akan membawa warisan dari 2 dunia. Jika tak dijaga, sejarah akan mengulang dirinya sendiri. 8 tahun kemudian, Bagas tumbuh menjadi anak yang aneh, tapi cerdas. Ia suka bermain di tepi Sendang Kuning, tempat ibunya selalu melarang ia datang. Suatu sore, hujan turun pelan. Bagas duduk di pinggir air, memainkan batu kecil sambil bersenandung lagu yang entah dari mana ia hafal. Banyu kuning, ojo nyeret aku, yen aku nyebut jenengmu. Tiba-tiba, sesuatu berkilau di dasar Sendang. Anak itu mencondongkan tubuh, dan dengan tangan kecilnya ia menggapai benda itu, sebuah tusuk konde emas. Begitu jemarinya menyentuh permukaannya, angin berhenti, daun-daun terhenti di udara, dan air Sendang memantulkan wajah seorang wanita tua bermahkota. Bunga Dewi, kawean, anak, kowe sing nerusak garis darahku. Sapa panjenengan? Tanya Bagas dengan polos. Aku ibumu sing sejatine, ibumu sing saiki mong penjaga warisan. Air Sendang bergolak. Bagas mundur ketakutan, namun tusuk konde itu menempel di tangannya tak bisa dilepaskan. Cahaya keemasan menyala di kulitnya, seperti tulisan halus dari aksara kuno Jawa. Bagas menjerit. Sekar yang sedang merapikan bunga kering tiba-tiba mendengar jeritan itu. Ia berlari ke arah Sendang, dan di sana ia melihat anaknya jatuh pingsan di tepi air. Begitu Sekar memegangnya, tubuhnya terasa panas, luar biasa. Di dada Bagas muncul pola berbentuk bunga teratai kuning, sama seperti simbol bahu kawean dulu. Ora maneh, Gusti, bisik Sekar. Suaranya serak. Ia menggendong anaknya dan berlari pulang. Mbah Raminah datang malam itu, membawa dupa dan sesajen kecil. Wahanya cig, Sekar, bahu kawean wis milih pewaris anyar. Ora, mbahku ora, bakal ngijin ke anakku dari tumbal. Kau ora iso milih. Lekutukan iku ora nyentuh sing salah, tapi sing diundang. Aku wis mber kabeh nganggo nyawa kumbah. Nanging ora kabeh, kutukan bayar nganggo pati. Ana sing kudu ditebus, nganggo pangampura sing sejati. Mbah Raminah menyalakan dupa, dan di tengah asap itu terlihat bayangan perempuan berambut panjang menatap dari kejauhan. Dewi Kawean tersenyum samar. Sekar tahu, perang lama belum selesai. Bagas mulai sering mengigau. Ia berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun, bahasa yang kuno dan ritmis, seperti mantra. Kadang ia menyebut nama Arum, kadang Kawean, kadang Ibu Air. Sekar terjaga setiap malam. Ia menulis di buku hariannya. Kadang aku merasa Rendra tidak benar-benar pergi. Ada sesuatu dari dirinya yang tetap hidup dalam mata Bagas. Tapi di matanya juga ada sesuatu yang bukan manusia. Suatu malam, Bagas tiba-tiba duduk dari tidurnya dan menunjuk ke arah jendela. Bu,
Ana wong wadon nang enjaba. Rambutnya dawa banget. Sekar menoleh tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menutup tirai, terlihat bayangan hitam berdiri di luar, menatap mereka tanpa wajah. Sekar mulai bermimpi lagi. Ia berada di dasar sendang, sama seperti dulu. Namun kini, yang muncul bukan Rendra, melainkan sosok wanita tua berkulit pucat dengan mata berwarna keemasan. Sekar, anakmu bakal dari gerbang anyar. Gerbang apa, Mbah? Gerbang antarane urip lan pati. Yen kau ora naib kiatin, jagad bakal melu ambruk. Sekar terbangun dengan tubuh dingin. Di samping tempat tidurnya, tusuk konde emas sudah ada padahal ia yakin telah menguburnya jauh di dalam tanah bertahun-tahun lalu. Hari itu hujan turun deras tanpa henti. Bagas, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berjalan keluar rumah tanpa alas kaki, menembus hujan menuju sendang. Sekar berlari mengejar sambil berteriak. Bagas aja nyedak kana, tapi anak itu tak berhenti. Ia berdiri di tepi sendang, mengangkat tangan, dan berkata pelan, "Ibu, aku wis ngerti. Aku dudu anakmu sejatine. Aku anake banyu." Air sendang naik perlahan, membentuk gelombang yang tak wajar. Dari bawah, muncul bayangan Dewi Kaweyan, tersenyum ke arah Sekar. "Kowe ora bisa nglawan garis darah." Sekar arum. Sekar berlari, memeluk anaknya, dan menjerit, "Yen kudu, aku bakal dadi pangganti nanging aja anakku." Seketika, kilat menyambar sendang. Cahaya keemasan meledak dari permukaan air, menerangi seluruh desa. Ketika warga datang keesokan harinya, mereka hanya menemukan jejak dua orang di tepi sendang, jejak yang berakhir di air. Di tengah permukaan sendang yang tenang, tampak dua bunga teratai kuning berdampingan, perlahan menutup seiring matahari terbit. Dan di dasar air, tusuk konde emas. Bahu Kaweyan kembali bersinar samar menunggu waktu untuk kembali naik ke dunia. Hujan deras turun tanpa henti. Selama 7 hari penuh di desa Sumber Anyar, tanah menjadi lembek, pepohonan tumbang, dan air sendang meluap sampai ke jalan desa. Orang-orang menganggapnya bencana alam, tapi Mbah Raminah tahu, itu bukan hujan biasa. Iki dudu dan saka langit, gumamnya lirih di serambi rumah. Iki tangis saka injero bumi, dan di bawah tanah, di antara arus air yang menyatu dengan akar-akar jati, sesuatu mulai bangkit, sesuatu yang telah lama dikubur oleh waktu. Jauh sebelum desa Sumber Anyar berdiri, tanah itu dikenal sebagai Tanah Kaweyan. Di sana berdiri padepokan air milik seorang wanita sakti bernama Dewi Kaweyan, permaisuri dari dewa, Segara Lor penjaga arus laut utara Jawa. Dewi Kaweyan dikenal cantik sekaligus disegani. Namun di balik kekuatannya, ia menyimpan kesepian panjang. Dewa Segara Lor jarang menemuinya, sibuk menjaga dunia bawah laut. Di masa sunyinya, datanglah seorang manusia bernama Arya Pramana, pelaut dari pesisir Jepara yang terdampar setelah badai besar. Arya muda, sopan, dan pandai berbicara. Dalam waktu singkat, hati Dewi Kaweyan luluh. Ia memberi Arya tempat di padepokannya, bahkan mempercayakan sebagian kekuatannya. Tapi cinta mereka melanggar aturan langit dan laut. Dewa Segara Lor mengetahui pengkhianatan itu. Pada malam bulan purnama, langit terbelah oleh petir laut, dan Dewa Segara Lor muncul membawa ombak setinggi pohon. Ia menghukum Arya Pramana dengan kutukan, "Wong lanang iki bakal nglairek garis turunan sing tansah digandeng kutukan pati. Sapa sing resnani duweke bakal nemu cilaka." Lelaki ini akan melahirkan garis keturunan yang selalu terikat pada kutukan maut. Siapapun yang mencintainya akan binasa. Dewi Kaweyan memohon, menjerit, bahkan menyerahkan kekuatannya untuk menebus cinta itu. Namun Dewa Segara Lor tetap murka. Ia mengurung Dewi Kaweyan, ditusuk konde emasnya sendiri, menjadikannya penjara abadi. Konde itu dinamakan Bahu Kaweyan. Bahu berarti pembawa. Kaweyan dari Kawehan, artinya diberi beban, kutukan, atau anugerah. Dan sejak hari itu, setiap kali keturunan Arya Pramana
menikah dengan wanita dari garis Dewi Kawean. Cinta mereka berubah jadi maut. Sekar Arum dan Rendra, tanpa mereka tahu, adalah dua ujung dari garis darah yang sama. Sekar keturunan jauh dari Dewi Kawean. Rendra adalah keturunan terakhir Arya Pramana dari jalur manusia. Pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan pengulangan takdir. Dan kini, anak mereka, Bagas, membawa dua darah itu dalam satu tubuh. Darah yang dulu dilarang bersatu, kini menyatu di dalam dirinya. Itulah sebabnya sedang bergejolak. Alam sedang menimbang. Apakah ia akan menjadi kutukan baru atau penebus lama? Di tengah badai malam, Mbah Raminah menyalakan dupa dan membuka kitab kuno peninggalan leluhurnya. Tulisan di dalamnya samar, tapi ia mengenali nama Arya Pramana Dewa, Segara Lor Kawean. Tangannya bergetar. Gusti, ternyata kabeh iki ora mong dongeng. Tiba-tiba, air di kendi bergetar. Lalu suara perempuan terdengar. Raminah, wek tuwis cedak. Anake Sekar kudu milih dalan. Diu, yenora, jagat bakal pecah kaya kaca. Mbah Raminah menatap sendang dari jendela. Airnya kini bercahaya kekuningan. Iki ora mong kutukan. Iki panggilan kanggo ngerampungke sejarah. Malam ketujuh, petir menyambar tepat di tengah sendang. Airnya memancar tinggi, lalu turun seperti hujan cahaya. Dari dalam, muncul Sekar dan Bagas. Tapi kali ini, rambut Sekar memutih, dan mata Bagas bersinar keemasan. Bu, kenapa aku bisa dengar suara dari air? Karena kowe sing bakal mutusi nasib, kabe roh sing nyangkutna. Air di bawah mereka berputar. Suara lembut muncul. Suara Dewi Kawean. Anakku, Bagas, Rendra Pramana. Kowe sing ngawa, dua darah sing tak kutuk lan tak tresnani. Saiki ping gabung karo aku dadi panggonan sing langgeng, utawa nebus dosa leluhurmu, kanthi nyawamu diu. Sekar menatap anaknya dengan air mata. Bagas, aja manut deweke. Tresna iku ora kudu dadi tumbal. Nanging bu, yen aku ora nindakake, wong-wong desa bakal mati. Sendang iki ora bakal mandek nangis. Dewi Kawean melangkah maju dari air. Wajahnya bercampur sedih dan bangga. Kowe luwih kuat tinimbang aku, Nat. Bagas menutup mata, memegang tusuk konde bahu Kawean, lalu menancapkannya ke dada sendiri. Cahaya emas menyembur keluar dari tubuhnya, menyelimuti sendang dan seluruh desa. Suara air berubah jadi nyanyian gamelan lembut dan perlahan. Bayangan Dewi Kawean memudar dengan senyum tenang. Desa Sumber Anyar sunyi, tapi langit cerah untuk pertama kalinya setelah seminggu. Di tepi sendang, Sekar duduk sendiri. Tak ada jasad, tak ada tanda apapun, kecuali satu bunga teratai emas mengambang di permukaan air. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum lirih. Tresnamu wis nyelametke loro jagat, Nat. Mbah Raminah datang perlahan. Kabeh wis rampung, Sekar. Kutukan wis dadi restu. Nanging saben kali aku krungu banyu, aku isih krungu suarane Bagas. Ya, amarga deweke ora ilang. Deweke dadi penjaga anyar sendang kuning, sing ora nganggo amarah, nanging welas. Tahun demi tahun berlalu. Sumber Anyar menjadi desa yang makmur. Air sendangnya tak pernah kering. Dan setiap kali orang menimba air untuk hajatan, terdengar alunan gamelan lembut dari dasar sendang. Orang-orang percaya, penunggu sendang kuning sekarang bukan lagi roh pendendam, tapi roh penjaga yang membawa berkah. Namun, di malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung tepat di atas sendang, terlihat siluet seorang wanita muda, berambut putih memegang bunga teratai emas, menatap ke arah air yang berkilau. Dan di balik permukaan air, samar-samar, tampak bayangan seorang anak laki-laki tersenyum. Kadang, cinta tidak mati. Ia hanya berganti wujud menjadi air, menjadi bayangan, menjadi angin yang berbisik di telinga orang-orang terpilih. Bahu Kawean bukan sekadar pusaka. Semoga setiap kisah membawa hikmah
bukan ketakutan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di antara nyata dan yang tak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.